Kayaknya smartphone dengan harga 4 jutaan udah gak main-main lagi nih sekarang ya. Dulu kita ngeliat IP68 tuh adalah suatu hal yang mewah gitu ya. Cuma ada di HP-HP kayak sekitar 8 jutaan gitu. Tapi sekarang rupanya enggak loh. Dengan Redmi Note 14 Pro ini udah bisa kita dapatkan fitur itu. Nggak cuma itu. Fitur yang lebih menariknya juga ada seperti layarnya yang udah curve. Selain itu juga kameranya udah datang dengan 200 megapiksel dan ada OIS-nya. Datang dengan harga yang cukup terjangkau loh. Langsung aja lah kita bahas detailnya. Pasti ini menarik banget lah karena harganya itu under dari 5 juta. Under 5 juta. So nggak usah panjang-panjang lah ya. Ini dia Redmi Note 14 Pro. Untuk desainnya, warna Redmi Note 14 Pro ini ada 3 varian warna ya. Ada Midnight Black, Coral Green, dan juga Purple. Spesial untuk warna purple-nya ini datang dengan bahan vegan leather. Dan untuk warna lainnya ya datang dengan bahan plastik yang kayak kaca gitu. Jadi kayak plastik polikarbonat ya. Seri leather ini mengingatkan gue dengan suatu smartphone. Kayaknya nggak salah gue udah pernah ada. Kayak Mi 13T nggak salah. Kita juga udah sempet bahas mungkin di IG Reels ya. Yang ngebuat smartphone ini tuh kerasa premium gitu. Dengan kamera bump di tengah yang bikin dia jadi makin cakep gitu ya. Sekalian kita langsung bahas aja sekeliling body dari si smartphone ini. Di bagian atas kita bisa nemuin ada infrared, lubang speaker, dan juga lubang mikrofon. Di sisi kiri ini kosong aja, polosan aja. Sebaliknya di sisi kanan ini ada tombol volume up, volume down, dan juga tombol power tuh. Dan di bagian bawahnya kita bisa nemuin ada lubang Type-C, speaker, dan juga slot SIM card. Yes, bener speakernya sudah dual ya, dan juga mikrofonnya sepertinya udah dual nih, atas dan juga bawahnya. Lanjut ke sisi layar, ini cukup menarik nih. Pada series Redmi Note 14 Pro ini udah datang dengan layar curve seperti yang gue bilang tadi. Yang sebelumnya di Redmi 13 series itu hanya ada di varian Pro Plus aja untuk layar curve-nya ini. Tapi di sini dengan varian Pro kita udah bisa dapat layar curve-nya ini. Layarnya sih menurut gue ini cukup mewah, udah cukup pas juga, dan secara looks ini enak banget lah di mata ya karena datang dengan ya curve display dengan ukuran 6,67 inch AMOLED dengan refresh rate di 120Hz. Corning Gorilla Glass Victus 2. Yang harusnya sih udah kuat nih ini kacanya nih ya. Nanti kita bahas soal ketahanan-ketahanan lah. Kita bahas lebih dalam dulu lagi sebisa mungkin di bagian layarnya nih. Lalu untuk penggunaan di bawah terik matahari nih, gue rasa ini cukup enak ya. Aman aja sih. Layarnya tuh masih cukup cerah dengan peak brightness ada di 3000 nits ya. Jadi buat pengguna-pengguna yang lapangan gitu ya, yang perlu kayak ojol ataupun orang-orang lapangan lainnya yang perlu pakai HP-nya di bawah matahari yang terik gitu. Ya ini aman banget, ini bisa banget kebaca semuanya. Apalagi karena HP ini udah IP68 yang makin buat HP ini tuh makin aman dan siap dibawa ke kondisi yang tak terduga lah kadang-kadang. Kayak tiba-tiba hujan ya kan, udah panas-panas tiba-tiba hujan gitu ya kan. Pun kalau kecemplung di kolam gitu ya, ini sih masih aman-aman juga. Karena ya IP68 gitu, dia bisa tahan sampai kedalaman 2 meter. Ingat, kolamnya jangan sampai lebih dari 2 meter ya. Kalau udah lebih dari 2 meter kira-kira gini kolamnya, kayak kalian udah wajib was-was deh. Lanjut, kita bahas soal keperluan yang tentu dibutuhkan buat orang yang kerja di lapangan, yaitu foto dan video. Nah, di Redmi Note 14 Pro tadi, gue kan udah bilang, dia datang dengan kamera 200 megapiksel. Nah, ini ada 3 kamera di sini layoutnya. Jadi dia ada 200 megapiksel wide yang sudah support OIS, terus 8 megapiksel untuk ultra wide, 2 megapiksel untuk makro. Lalu di bagian selfie kameranya dia udah 20 megapiksel dan support wide angle juga. Gimana soal hasilnya? Nah, kalian bisa lihat gue tampilkan di sini nih. Dan menurut gue dengan harga 4 jutaan, warnanya sih udah cukup kontras. Ini cakep warna hijaunya, gue suka banget. Apalagi kalau fotonya lagi ada kayak awan-awan gitu, image processingnya tuh memperjelas banget si awannya itu. Ya beberapa hal kelihatan lebih keren gitu, walaupun nggak terlalu natural rasanya. Tapi ya gue suka aja hasil dari image processing dari si Redmi Note 14 Pro ini. Kita coba tes dengan mode 200 megapiksel juga. Ini keren, beneran sesuai hasil klaimnya sih ya. Pada saat kita zoom ini tetap masih jernih. Beda halnya dengan kalian gunakan versi non 200 megapikselnya. Kalian memang bisa zoom sampai 6 kali, tapi ya agak pecah. Beda dengan 200 megapiksel yang ngebatasin kita untuk ngezoom sampai 2 kali aja. Dan yang hasilnya tuh masih bisa di zoom-zoom dengan baik. Ya, begini hasil rekaman dari 1080p dengan Redmi Note 14 Pro. Ini ultrawide belum ya? Oh, belum nih. Ini 60 fps-nya. Ini sambil jalan. Dan ini 4K 30 fps. Gimana menurut kalian hasilnya? Gue sambil jalan.
Nah, begini hasil rekaman dari 1080 60 fps dari Redmi Note 14 Pro ya. Dan ya kalian bisa lihat bagaimana hasilnya dan bagaimana hasil suaranya. Nah, nanti gue juga bakal tes dari 720-nya juga. Ini nggak salah gue cuma dua ya. Presetnya ada 1020, 1080 dan juga 720p. Nah, begini hasilnya untuk 1080p 60 fps-nya. Nah, begini 1080 30 fps, bagaimana menurut kalian hasilnya? Harusnya sih nggak beda jauh sama 1080p yang 60 fps, cuma beda di frame rate-nya aja sih. Ya, pergerakan kendaraannya aja yang lebih mulus jadinya. Dan di sini untuk 720p-nya bagaimana menurut kalian hasilnya? Nah, gue bakal coba sambil jalan lah ya. Apakah si ininya bakal goyang atau enggak gitu ya. Tapi untuk overall 1080 dan 720p-nya sih nggak terlalu beda jauh, cuma lebih ke ya kualitas resolusi ukurannya sih. Kali 6, kali 3, kali 2, kali 1. Ini 4K resolution. .6 4K. Nah, begini hasil perekaman dari Redmi Note 14 Pro 5G untuk resolusi 1080p kamera depannya. Nah, gue bakal coba ke arah yang membelakangi cahaya. Nah, ini begini hasilnya, dan kalau ada cahayanya kayak gini, ini lagi ada construction. Kalau di sana gue gelap banget soalnya, jadi ya gue ambil yang deket cahaya. Bagaimana menurut kalian hasil kameranya? Dan ya, nah begini hasil perekaman dari HD resolusi HD. Bagaimana menurut kalian untuk hasil dari Redmi Note 14 Pro 5G? Ini kalau kita menjauh dari cahaya ya kira-kira begini hasilnya, dan ya ini tanpa stabilisasi sama sekali di sini. Bagaimana menurut kalian hasilnya? Foto selfie-nya juga menurut gua ini cukup menarik. Kalau kalian pakai landscape ini dia otomatis langsung ultra wide, dan kalau portrait dia stuck, nggak bisa ultra wide ya. Jadi ya pastikan gunakan dengan landscape ya. Pasti kalau foto rame-rame landscape gak sih, masa fotonya portrait sih ya. Walaupun dia Redmi series, tapi kalian tetap bisa dapat beberapa AI lainnya seperti yang ada di Mi 14 series yang seperti diumumkan dulu ya. Nah, di sini AI-nya nih cukup lengkap nih. Gue ada sempet nyobain beberapa AI seperti AI remove object, itu bisa dengan otomatis ataupun kita gambar. Dan ini sih tercapture dengan baik, tapi ngehapusnya masih sedikit, mungkin ada kayak yang kurang perfect lah, tapi udah cukup bagus cara ngehapusnya sih. Selain fitur AI, soal eSIM juga ini udah dapat. Menarik banget, dengan harga 4 jutaan kalian dapat eSIM loh ini. Itu dulu kan fiturnya cuma ada di Redmi Note 13 Pro Plus ya, dan sekarang Redmi 14 Pro biasa ini dapat tanpa embel-embel plusnya nih. Menarik banget kan? Nah, kita ke bagian yang cukup penting juga, yaitu hal yang bakal menunjang semua kinerja dari HP ini. Buat apa kameranya bagus, layarnya bagus, tapi daya tahan HP-nya nggak bisa buat jangka panjang, ya percuma kan. Untuk performa HP-nya sih gue jamin ini bakal aman-aman aja 2-3 tahun ke depan, karena ini dia pakai Dimensity 7300 Ultra 4 nanometer yang core Antutunya dia ini dapat di 689.000. Kayaknya sih bisa lebih dari ini, tapi sempat gue lihat GSM Arena, rupanya di GSM Arena cuma dapat di 670.000-an ya nggak salah gue. Dan kita bisa dapat di 689.000. Mungkin bisa di 700.000 sih, sempet gue lihat di beberapa tech reviewer sih. Ya, dengan angka segini ini udah cukup kenceng loh, karena kita tes juga dengan beberapa gaming test yang tentu paling kalian sering gunakan, yaitu ada di Mobile Legends dan juga PUBG. Untuk PUBG bisa dapat di smooth extreme dengan lancar di 60 fps ya. Lalu untuk Mobile Legends, nah dia bisa di settingan ultra dan frame rate-nya ultra. Dapat di sekitaran 100 fps-an, ini udah cukup bagus sih.
Oh ya, sedikit kelupaan ya. By the way, ini soal sensornya ini udah lengkap. Kalian kalau main PUBG mau pakai gyro atau mau main Genshin Impact pakai gyro ini juga bisa karena dia udah ada gyro hardware. Lalu di sisi NFC juga udah ada. Jadi kalian bisa tap e-money ataupun ya kalau ke luar negeri kalian bisa pakai Google Pay, Apple Pay mungkin. Lalu selain itu juga kita bisa circle to search dan juga ada fingerprint sensor dalam layar. Jadi udah nggak di luar lagi, udah di dalam layar. Jadi mewah lah ya. Lanjut di sisi baterai, ini bisa dibilang cukup awet karena gua expect ini paling pemakaian 1 harian kurang. Rupanya enggak. Gue bisa pakai HP ini 2 harian dengan fungsi kamera yang bisa dibilang dipakai terus dan juga sosmedan lah ya buat TikTok. Ini pakai data bukan pakai WiFi ya. Menarik nih karena pengetesannya juga tidak hanya kita gunakan di dalam ruangan, kita pakainya malah di luar ruangan loh. Ya kondisi kalau di luar ruangan kita nggak bisa handle apakah suhunya panas atau suhunya dingin gitu luar ruangan kan. Jadi ini keren banget sih, bisa dipakai buat 2 harian. Tenang aja kalau kalian rasa kurang lama ya. Pengetesan ini cukup cepat. Kita cuma butuh waktu dari 10% sampai 100 ini 55 menit dengan charger yang sudah include 45 watt. Nah, di bagian harga, gue cukup bingung sih entah Redmi Note 13 yang terlalu imba di saat itu atau gimana ya. HP ini sebenarnya tidak bisa dibilang harganya naik sih. Karena harganya ya masih sama seperti di era-era dulunya Redmi Note 13 Pro-nya ini. Dan range-nya itu ada di sekitar 4 jutaan. 4,5, 4,3. Tapi menurut kalian bagaimana? Kok bisa hype-nya nggak serame Redmi Note 13 series kemarin ya? Kalau sekarang mungkin udah ketutupan hype-nya sama Poco X7 yang kemarin ya. Karena chipsetnya sama, ya kan? Beda di kamera nih. Tapi kalau kalian mencari kamera yang menarik, nah kalian bisa ambil yang Redmi Note 14 Pro. Tapi kalian bisa komen aja lah, kenapa mereka nggak se-hype itu. Terus kolom komentar menurut kalian.